dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema apresiasi pemberian yang baik. Apresiasi pemberian yang baik. Secara etimologis, apresiasi merupakan satu kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio, yang artinya penghargaan. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris itu appreciate itu dengan arti menyadari, ya, memahami, menghargai, dan menilai. Nah, apresiasi itu merupakan proses menilai yang dilakukan untuk sesuatu hal dari satu orang ke orang lain. Kalau kita melihat kosakata ini dalam bahasa Indonesia, ini mengartikan apresiasi itu adalah bentuk kesadaran terhadap nilai dan budaya, baik dari seni dan budaya. Nah, apresiasi itu adalah bagian dari penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Nah, apresiasi adalah bentuk kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik dan permintaan akan barang bertambah. Maka kalau kita melihat dari pengertian ini, maka apresiasi itu adalah bentuk pemberian, penghargaan, dan penilaian terhadap sesuatu untuk mengungkap perasaan puas. Ya, pada bagian yang lalu kita merenungkan tentang tema rahasia merasa puas dalam segala keadaan. Maka kalau kita melihat di sini, fungsi apresiasi di sini adalah bagian dari sarana penilaian, ya, penikmatan, bagian dari empati, bagian dari hiburan, juga bagian dari edukasi dalam mengembangkan kemampuan manusia dalam berbagai hal. Maka mengapresiasi kebaikan orang lain itu merupakan sebuah tindakan yang tidak sukar untuk dilakukan. Tapi faktanya tidak selalu seperti itu. Sebagian orang sukar memberi atau suka menghargai, sukar sekali atau susah sekali menghargai pemberian. Ada yang memang dibesarkan dalam budaya keluarga yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih ketika melakukan sesuatu. Ada yang menganggap diri ya pantas menerima sesuatu dari orang lain. Bahkan ada juga yang menganggap diri ada kekhawatiran kalau hal itu bisa merepotkan orang lain ketika orang memberikan bantuan. Ada juga yang gengsi, ya, karena sepertinya terlihat membutuhkan pertolongan dari luar. Dan ada banyak hal terkait dengan apresiasi ini. Nah, kalau kita melihat dari sisi Paulus, ya, sebenarnya Paulus ini boleh dikatakan sukar untuk mengapresiasi kebaikan atau bantuan orang lain. Mengapa? Karena dalam pelayanannya, Paulus sendiri sangat mandiri. Untuk melakukan pelayanan, dia mengusahakan pelayan sendiri. Dia membuat tenda, ya, dari apa yang dikerjakannya untuk mendukung pelayanannya sendiri. Tapi dia juga tidak menutup diri untuk rekan-rekan pelayanannya yang lain.
Maka kalau kita melihat dalam berbagai suratnya yang lain, contohnya di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18, dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai 10, ini Paulus kadang tidak mau menerima pemberian atau tunjangan yang diberikan kepadanya dari jemaat. Bahkan Paulus terbiasa dengan kesulitan di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Ini dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Dan di sini boleh katakan Paulus ini sangat luar biasa, ya, bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan ini kita sudah renungkan pada waktu yang lalu. Prinsip hidupnya sangat sederhana. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kendati pun Paulus sangat mandiri dalam hal finansial, dalam kebutuhan dalam pelayanan, tetapi dia tidak menolak apa yang diberikan oleh jemaat. Nah, salah satu jemaat yang dilayani oleh Paulus adalah jemaat Filipi. Paulus tidak hanya menerima, tetapi juga dia memberikan apresiasi, mengekspresikan ucapan terima kasihnya dengan cara yang sangat istimewa. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dimulai dengan frasa atau kalimat, namun baik juga perbuatanmu, dalam ayat 14a. Kalimat ini dimulai dengan kata sambung yang perlu kita garis bawahi, di mana Paulus sedang membandingkan kalimat sebelumnya di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 13. Dan di sini Paulus sedang memberikan penjelasan supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya. Mengapa? Karena sebelumnya dia sudah menegaskan bahwa dengan kekuatan Kristus dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Dan pernyataan ini bisa saja disalahpahami, seolah-olah Paulus tidak membutuhkan atau kurang menghargai pemberian dari orang lain. Dan di sini Paulus sedang menjaga supaya jemaat Filipi tidak mendapatkan kesan bahwa pemberian mereka tidak begitu berarti bagi Paulus. Maka kita melihat di ayat 14 ini, namun baik juga perbuatan. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi itu bukan sesuatu yang biasa. Tapi yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar dan itu pantas. Dan Paulus memandang tindakan jemaat Filipi ini adalah hal yang baik. Dalam kata kalos kalau kita melihat. Dan kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu, memang tidak semua pemberian itu baik. Mengapa? Karena ada pemberian yang tidak tepat sasaran. Misalnya, pemberian itu disalahgunakan. Ada juga pemberian itu dengan motivasi. Karena ada kepentingan tertentu. Misalnya, suap, manipulasi, atau apapun. Dalam bentuk yang hanya untuk keuntungan diri sendiri. Nah, kenapa Paulus menyebut pemberian dari jemaat Filipi ini sebagai sesuatu yang baik, sebagai pemberian yang baik? Yang pertama yang kita renungkan adalah pemberian jemaat Filipi itu merupakan bentuk partisipasi di dalam keterlibatannya kepada Paulus dalam penderitaan. Kalau kita melihat di 14 ini. Artinya mau terlibat, mengambil bagian apa yang sedang dihadapi oleh orang lain. Mengambil bagian memang di sini mengambil bagian bersama-sama atau bersekutu. Nah, kalau kita melihat kata yang digunakan dalam teks aslinya di sini memang sangat menarik. Mengapa? Karena dia menggunakan makna kebersamaan dan kesejajaran. Dan Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai tokoh yang menyelamatkannya dari kesusahannya.
melainkan dia menempatkan jemaat Filipi ini sebagai rekan, sebagai rekanan dalam pelayanan, bukan sebagai penolong yang memang diandalkan, melainkan teman yang sedang memainkan peranan. Dan di sini ada kebersamaan, tetapi bukan kebergantungan. Nah, sikap ini merupakan hal yang baik, tentu tidak boleh disalah tafsirkan seolah-olah Paulus tidak terlalu membutuhkan bantuan dari jemaat Filipi. Dan Paulus di sini menyadari bahwa dia sangat membutuhkan bantuan dan dia sedang memang berada di dalam kesusahan. Bantuan atau dukungan dari jemaat Filipi dan juga keberadaan Epafroditus yang dikirim oleh jemaat Filipi itu merupakan satu dukungan yang sangat jelas dan itu sangat bermakna. Kalau kita membaca di dalam pasal 2 surat Filipi ayat 25 sampai 30. Semua dukungan jemaat Filipi itu sangat mendukung pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Paulus. Dan Paulus sedang memposisikan dukungan jemaat ini dalam porsi yang sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan ungkapan mengambil bagian dalam kesusahanku. Semua bantuan untuk orang yang menderita dalam pelayanan itu sangat berarti. Sekecil apapun dukungan kepada orang yang sedang dalam pelayanan itu sangat berarti. Tentu di sini motivasi yang dibalik dukungan itu. Nanti kita akan merenungkan pada bagian selanjutnya. Hal yang kedua yang kita renungkan, bahwa pemberian yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini merupakan bentuk pelayanan dukungan dalam kemajuan Injil. Di sini Paulus memberikan ulas atau menceritakan bagaimana pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Paulus di Makedonia. Merupakan kota yang yang pertama kali dia kunjungi adalah jemaat Filipi. Ini kita bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 12. Memang pelayanan di sana sangat signifikan dan menghasilkan buah. Tetapi juga terdapat pertentangan, ya, persoalan yang besar. Ya, mengapa? Karena pada akhirnya kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus diusir dari Filipi dan dia harus pergi dari Filipi berpindah tempat ke Tesalonika. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 1. Nah, di dalam Tesalonika juga terjadi di mana Paulus juga mendapatkan pertentangan yang sangat serius. Dan disinilah situasi yang rumit, yang sulit, yang susah dihadapi. Ya. Dan inilah jemaat Filipi. Kendati pun kalau kita melihat beberapa kali dalam bagian ayat 15-16 itu, beberapa kali jemaat Filipi ini memberikan bantuan. Dalam terjemahan kita 1-2 kali. Ini merupakan ungkapan bahwa lebih dari 1 kali dukungan yang diberikan. Dan Paulus tidak melihat pemberian jemaat Filipi itu secara sempit di sini. Bagi Paulus, bantuan tersebut bukan hanya bersifat pribadi, ya, mengambil bagian dalam kesusahan yang sedang dihadapi, tapi dia juga menegaskan bahwa bantuan atau pemberian yang diberikan oleh jemaat Filipi ini merupakan keterlibatan jemaat Filipi secara tidak langsung dalam pemberitaan Injil. Dan ini semua diletakkan oleh Paulus dalam konteks pelayanannya memberitakan Injil. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu, ketika ada yang menolong kita di tengah-tengah situasi yang sulit, itu sulit untuk kita lupakan. Coba, adakah saudara dan saya pagi ini mengingat ada orang-orang yang sangat peduli dengan keberadaan kita ketika di tengah-tengah kesulitan dia hadir di sana.
Secara tidak langsung, dia telah mengangkat beban yang menindih hidup kita, yang sedang menekan kehidupan kita. Dan dia ikut terlibat. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dan kadangkala inilah poin yang sering kali dilupakan. Ya, kenapa? Karena kurang mengapresiasi. Mengapa? Di satu sisi ada juga kurang memberi, tapi di satu sisi ada juga yang suka memberi. Ada yang peduli dengan Injil, ada juga yang tidak peduli. Mengapa? Karena yang mereka melihat adalah orangnya, bukan Injilnya. Tapi Paulus melihat, mengapresiasi apa yang diberikan oleh jemaat Filipi dalam keterlibatan mereka dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan kita sebagai seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ada begitu banyak orang-orang, ada begitu banyak tangan yang sedang menopang. Tidak hanya dalam doanya, tetapi juga dalam materi yang dia miliki. Dia mendukung sepenuhnya. Dan STT Sola Gracia Indonesia adalah bagian bukti nyata secara tidak langsung. Donatur atau sponsor mendukung sepenuhnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberian itu yang diberikan oleh jemaat Filipi bagian yang ketiga yang terungkap adalah mendatangkan keuntungan. Tentu dalam hal ini tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Paulus menegaskan di sini bahwa bukanlah pemberian itu yang utama, melainkan buahnya. Artinya ada dampak signifikan dari pemberian jemaat. Dan tentu bukan hanya untuk kepentingan dari Paulus sendiri, tapi itu juga kepentingan dari jemaat Filipi. Merupakan keuntungan bagi jemaat Filipi. Secara Paulus tidak fokus pada pemberian, tetapi dia fokus kepada buah yang dihasilkan dari pemberian itu. Yang kuutamakan, artinya yang aku cari. Paulus tidak mencari pemberian dalam hal memberi bantuan atau menerima bantuan. Paulus memang sangat pasif. Namun dalam hal mencari buah, Paulus sangat aktif. Dia sangat merindukan ada buah, ada hasil, ada dampak dari pemberian jemaat Filipi ini tidak sia-sia, menghasilkan buah. Dan dikatakan pada akhirnya, pada gilirannya nanti, itu memperbesar keuntungan jemaat Filipi. Saudara, yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah upah yang akan diterima oleh jemaat Filipi pada akhirnya. Pada saat Paulus menerima bantuan itu, apakah jemaat Filipi kekurangan? Bisa jadi kekurangan nominalnya. Tapi mereka melimpah. Ya, melimpah. Nanti kita akan melihat dalam bagian selanjutnya. Mereka melimpah. Justru itu menambahkan keuntungan bagi jemaat. Saudara, dalam melayani Tuhan, memang upah bagi pelayan di ladang Tuhan itu memang ajaran Alkitab. Dan Paulus memang mengajarkan tentang upah yang menanti setiap pekerja di ladang Tuhan. Atau seorang pelayan Tuhan dalam 1 Korintus 14. Namun kita harus berhati-hati dengan kebenaran seperti ini. Pemberian orang percaya tidak boleh dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan balasan dari Tuhan. Berkat Tuhan itu merupakan sesuatu yang kita terima. Itu adalah bonus, bukan fokus. Nah, kadang-kala terbalik. Berkat Tuhan itu kadang-kala disalah mengerti. Ya. Karena ini dasarkan pada motivasi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita perlu menyadari bahwa Allah sebenarnya tidak harus memberikan upah kepada siapapun. Mengapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun di luar dirinya. Sebaliknya, ini merupakan satu tuntutan bagi ciptaan untuk melayani pencipta. Maka ketika Allah menetapkan untuk memberikan upah, itu tetap harus dilihat sebagai sebuah bentuk anugerah berkat yang diterima. Tentu bagaimana Allah memilih kita dan memberikan kita anugerah berkatnya sebagai bagian kita terima. Maka prinsip firman Tuhan bagian yang lain itu tidak bertentangan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka bonusnya akan mengikuti. Artinya kita tidak boleh fokus kepada bonusnya, tapi fokusnya adalah mata kita tertuju kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan. Memberikan apresiasi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Namun seringkali dilupakan. Mengapa? Karena dianggap wajar jika seorang melakukan hal yang baik. Bahkan terkadang kita juga mengabaikan hal-hal kecil seperti ini. Mengapa? Karena lebih berfokus pada hasil atau prestasi yang ditorehkan, yang diraih. Padahal hal-hal kecil itu dapat melatih kepekaan. Kepekaan kita mengamati efek pemberian apresiasi kepada orang lain. Saudara, apa saja manfaat dari memberi apresiasi? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, orang akan merasa dihargai ketika diberikan apresiasi. Sekecil apapun yang sudah dilakukan. Namun ketika diapresiasi dengan tulus, maka orang itu merasa sangat dihargai. Mungkin tidak terlihat pekerjaannya. Mungkin tidak nampak dirinya, tidak menonjol. Yang kedua, manfaat memberi apresiasi adalah ada jalinan relasi antar manusia itu akan terbina lebih kuat. Mengapa? Karena adanya saling menghargai satu sama lain yang diwujudkan dalam bentuk pemberian apresiasi untuk semua hal yang baik yang sudah dilakukan. Mungkin menurut kita itu ada kegagalan. Tapi dia sudah melakukan apa yang semampunya. Kadang-kala kita gagal di sini. Orang yang menerima apresiasi akan merasa lebih dipercaya, lebih percaya diri, dan punya semangat. Mengapa? Karena sangat dan merasa dihargai.